Nggih, monggo Ini Pak. memanggil sekaligus meminta waktunya kepada Ibu sebentar. Nggih. Karena saya melihat jadwal supervisi, ternyata Ibu akan melaksanakan supervisi nanti hari Senin ya Bu ya. Insya Allah Pak, hari Senin. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan Ibu Kepala Sekolah hari Nggih. Senin itu ada kegiatan rapat di luar Nggih, nggih. dan memberikan amanat sekaligus mandat kepada saya untuk melakukan supervisi terhadap Ibu. Nggih Pak, monggo. Nah, sebelum saya nanti melakukan supervisi, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu Ibu Nggih. bahwa supervisi itu ada 3 tahapan. Nggih. Yang pertama pra-observasi, kemudian nanti akan melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, dan terakhir nanti pasca observasi. Nah, pada langkah awal saya akan melaksanakan pra-observasi, di mana saya akan menggali terkait dengan persiapan Ibu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Nggih. Nah, besok Ibu mengajar itu hari Senin di kelas berapa Bu? Untuk hari Senin saya mengajar di kelas 1 Pak. Oh, di kelas 1 Nggih, ya. kelas 1 nggih. Nah, tentunya Ibu sudah menyiapkan nih materi yang akan diajarkan. Nggih. Materinya apa Bu? Untuk materi untuk hari Senin yaitu tentang penjumlahan Pak, matematika. Oh, matematika Nggih, ya. nggih. Berarti luar biasa, ini termasuk mata pelajaran yang saya paling suka ini. Nggih, 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 nggih. Nah, Ibu dalam materi penjumlahan itu ya, Nggih. mata pelajaran matematika, kurikulum merdeka ya Bu ya? Nggih, kurikulum merdeka Pak. Tentunya Ibu memiliki satu capaian pembelajaran. Kalau boleh tahu, capaian pembelajaran atau tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Iya Pak. Untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami dan menguasai keterampilan menjumlahkan bilangan 1 digit Pak, yang hasilnya di atas angka 11. Yang kedua yaitu siswa dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke dalam operasi hitung dan bisa membaca operasi hitung Pak. Itu tujuan pembelajaran pada kegiatan hari Senin nanti Pak. Oke, luar biasa ya. Berarti Ibu sudah menyiapkan RPP ya? Sudah Bu, ya? ini Pak, iya. Boleh lihat RPP-nya? Monggo Pak. Nggih. Gitu ya, berarti nanti ini sudah siap RPP-nya, Ibu Nggih. juga sudah sangat paham tentang materi daripada pembelajaran tersebut. Nah, tentunya dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu sudah menyiapkan yang namanya strategi atau metode. Kalau boleh tahu, strategi atau metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran itu seperti apa? Iya, untuk strategi pembelajarannya itu ya Pak, saya menggunakan metode demonstrasi Pak. Oh, demonstrasi. Nggih. Dan untuk itu anak-anak saya jadikan beberapa kelompok Pak untuk diskusi. Nggih. Jadi nanti ada penerapan diskusi kelompok Nggih, Pak. sebagai bentuk profil pelajar Pancasila juga ya Bu ya. Nggih, nggih. Kita ada bergotong royong. Nggih. Anak-anak harus bisa kita sebagai guru menumbuh kembangkan murid itu untuk bisa memiliki kepemimpinan, Nggih. memiliki kolaborasi dan berkontribusi dengan orang lain gitu ya, Bu ya. Nggih. Luar biasa. Ini tadi saya lihat Ibu itu menggunakan demonstrasi kemudian diskusi kelompok Nggih, Bu ya. nggih, nggih. Materinya matematika tentang penjumlahan. Nggih. Tentunya yang namanya anak kelas 1 itu pembelajarannya kan sifatnya konkret ya Bu. Nggih, nggih, betul, Harus betul. real, harus Nggih. nyata. Nah, ada nggak alat dan bahannya itu sudah siapkan Bu? Ya, untuk alat dan bahannya itu di sekeliling sekolah kami Pak, yang Oh, gitu. murah nggih. Itu menggunakan kerikil batu Pak. Jadi Nggih. menggunakan aset lingkungan. Nggih, nggih Pak. Luar Kerikil biasa. batu nggih, nggih, nggih. Modal lingkungan, Nggih. Ibu melihat sendiri bahwa ternyata kerikil batu itu bisa digunakan sebagai alat dan Nggih, bahan leres, nggih. dalam materi penjumlahan. Penjumlahan nggih. Bagus sekali Ibu. Nah, tentunya Bu, Ibu dalam melaksanakan sebuah pembelajaran sudah menyusun RPP. Yang namanya orang itu kadang mesti ada satu kendala ya. Nggih, leres nggih. Menurut Ibu, kendala yang mungkin terjadi dalam proses belajaran itu seperti apa Bu? Untuk kendala mungkin masalah waktu Pak. Oh gitu. Nggih Pak. Untuk Maksudnya waktu gimana Bu? Ya mungkin karena ini penjumlahan waktunya hanya 35 menit 2 jam ya itu mungkin kurang Pak di situ Pak, karena pemahaman anak kan kadang ada yang bisa menerima langsung, ada yang pelan-pelan itu. Jadi Betul. kendala saya itu waktu Pak. Nggih. Di dalam prosesnya atau di dalam diskusinya Bu? Di dalam proses pembelajaran juga dalam proses diskusinya. Oh gitu ya. Nggih, Berarti Pak. memang ini yang harus disiasati ya Bu ya. Nggih, nggih. Antisipasi bahwa ada suatu kendala pasti di waktu ya, di Nggih, waktu Pak, di proses waktu. maupun dalam waktu diskusi. Nggih. Nah, menurut Ibu setelah berarti mengetahui ada kendala
di waktu ya Bu ya. Iya. Ada nggak kendala lain selain waktu Bu? Untuk kendala yang lain tidak ada Pak, hanya waktu. Tidak ada, Iya, ya? iya Pak. Oke, luar biasa. Ini saya sekilas membaca RTP yang sudah Ibu susun, Oke. sudah cukup baik, Oke. tinggal dilaksanakan. Namun saya pengen tahu lebih dalam Bu. Setelah Ibu menyiapkan RPP, kemudian ada strategi metode pembelajaran yang sudah siapkan, Oke. akan nanti ada alat dan bahan menggunakan model aset lingkungan atau kerikil di sekitar sekolah ya Bu ya. Oke. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya bagaimana Bu? Rencana tindak lanjutnya yaitu yang mungkin karena kendalanya waktu ya Pak, nanti saya akan memaksimalkan sebenar-benarnya untuk waktu itu tidak jadi kendala lagi Pak. Betul sekali, luar biasa. Ini bagus sekali Bu, RPP-nya tinggal nanti dilaksanakan dengan maksimal ya Bu ya. Iya, Insya Allah Pak. Alhamdulillah ini saya sudah cukup memahami tentang modul ajar atau RPP yang Ibu susun. Mudah-mudahan nanti hari Senin ketika pelaksanaan observasi, mohon izin Bu, Iya, monggo, nanti saya Pak. boleh masuk ke Monggo, kelas, iya, monggo. melihat secara langsung Iya. dari awal sampai akhir Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Nanti langkah terakhir nanti saya akan melaksanakan fase observasi Iya, monggo. terkait dengan hasil daripada supervisi atau hasil daripada proses pembelajaran yang dilaksanakan. Iya. Terima kasih Bu atas Iya. waktunya. Iya, sama-sama, Sukses selalu. Pak. Iya, Mudah-mudahan matur Ibu nuwun. diberikan kemudahan, Amin. diberikan kelancaran, Amin, Pak. dan juga keberkahan ya Bu. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang kompak. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah pagi ini sarapannya apa tadi? Nih, kalau Musti tadi pagi apa? Oh, bubur sama nugget. Kalau Mbak Nova di sini sarapannya tadi pagi apa? Telur. Kalau Mbak Tiana tadi? Oke, pinter. Semangat ya, hari ini sudah sarapan ya, siap untuk belajar hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah ya dalam menerima ilmu hari ini. Ya, siapkan Mbak Moni.
mudah-mudahan oleh Allah bisa belajar. Amin. Semangat. Sekali lagi belum semangat, aku semangat. Iya, semangat hari ini untuk belajar. Semangat dah. Untuk hari ini hari Senin ya. Yang tidak masuk siapa ya? Kalau ada yang tidak masuk arti berabsen ya. Aditya Saputra, Amanda. Nggak masuk, kenapa nggak masuk? Amanda sakit? Ya. Anik Cahya Ramadhani, Afika, Dava Wijaya, Dion Aji Saputra, Ika Devi, Husni Anam, Mai Bella, Monik, Ihsan, Nela, Nova, Riana, Inaya, Raya, Restu, Nur, Arti. Oh, berarti hari ini yang akan masuk Amanda dan Arti ya. Karena sakit, semoga Arti dan Amanda diberi kesembuhan oleh Allah agar sembuh dan bisa masuk ke sekolah kembali. Amin. Untuk belajar anak-anakku sekalian, mau dengar cerita Bu Guru nggak hari ini? Mau? Pasang telinganya. Ya, telinganya dibuka. Guru akan bercerita tentang si kancil dan buaya. Apa tadi? Si kancil dan buaya. Pada suatu hari, si kancil itu diundang oleh Raja Sulaiman untuk acara kenduri. Kenduri itu selamatan ya. Kenduri itu selamatan. Ya, kancil diberi undangan oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman akan mengadakan kenduri. Kancil sangat senang karena diundang oleh Raja. Si kancil berlari. Wah, dengan senangnya dia berlari sampailah di depan sungai. Ada sungai. Karena untuk sampai ke tempatnya Raja Sulaiman, si kancil harus menyeberang sungai. Setelah di depan sungai, si kancil bingung. Waduh, sungainya ini ya panjang ya. Nah, saya mau nyebrang bagaimana ini? Nah, si kancil tengok kanan, tengok kiri. Akhirnya muncul buaya dari sungai. Nongol buayanya. Ada apa kelinci? Kok kamu kelihatan bingung? Aduh buaya, saya mau seberang sana. Saya diundang oleh Raja Sulaiman untuk acara kenduri, tapi saya tidak menyeberang, tidak bisa. Ini wilayah saya kancil, kata sang buaya. Ya kamu tidak bisa nyebrang. Kalau kamu nyebrang nanti saya tangkap kamu jadi makanan hari ini. Kancilnya takut. Waduh, kalau saya jadi makanannya buaya, saya tidak bisa sampai ke acaranya Raja Sulaiman. Hanya si kancil bingung, ini bagaimana ya? Harus datang ke acaranya Raja Sulaiman. Kata si buaya, kamu tidak akan bisa menyeberang kancil, kamu tidak akan bisa menyeberang karena ini daerah kekuasaan saya. Dengan seperti itu teman-teman buaya pada datang. Ada apa ini? Ada apa? Ada mangsa enak ini, si kancil ini dagingnya pulen ini, kata teman buaya satu. Si kancil mau nyeberang tidak bisa, kita tangkap saja, kita makan. Karena si kancil hewan yang cerdik, dia bilang sama buaya, oke, kamu boleh makan saya. Hari ini santapan kalian adalah saya, si kancil, kata si kancil. Tapi ada syaratnya, kata buaya. Syaratnya apa, Cil? Teman-teman kamu dipanggil semuanya, suruh baris dari sini sampai ke sana. Lo baris buat apa? Nanti saya hitung ada berapa buaya, jadi saya cukup untuk kalian makan hari ini. Nah, kata buaya nurut. Saya akan panggil teman-teman saya yang banyak untuk berjejer baris ke sana agar kamu hari ini jadi santapan kami
buaya akhirnya manggil teman-teman. Hei teman-teman semuanya, ada mangsa enak nih. Ayo kita baris, kata si kancil. Nanti sampai ujung sana si kancil akan jadi mangsa kita. Teman-teman buaya nurut enggak? Karena ada mangsa nurut, hanya jejer dia. Baris 1, 2, 3 sampai sana. Nah setelah lihat itu si kancil, karena dia cerdik, udah buaya sudah barisnya, kata si buaya. Sudah Cil, kami siap. Oke, nanti kita hitung bareng-bareng ya, kata si kancil. Mulailah si kancil melompat. Dia melompat buaya yang pertama. Hitung buaya 1 Cil, terus lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampailah si kancil ke seberang sungai. Dia melompat. Kata buaya, dan kamu dimakannya kancil kapan? Ya nggak bisa, saya sudah bisa nyebrang, ada buaya, kata si kancil. Bisa dimakan nggak si kancilnya sama buaya? Ya selamat nggak si kancilnya? Selamat, karena apa tadi si kancil cerdik. Isu buayanya suruh baris untuk melompat kan? Karena si kancil nggak bisa berenang kan? Karena ada buaya dia melompat. Tadi buayanya dibilang ada berapa? 10, kancilnya berapa? 1 lawan 10. Banyak mana? Iya, tapi tidak bisa menangkap kan? Kancil itulah si kancil hewan yang cerdik. Kalau buaya berarti hewan yang apa? Jahat. Apa lagi? Bodoh. Kamu pengennya kancil apa pengen buaya? Anak yang cerdas. Ya jadi anak cerdas kalian harus apa? Rajin-rajinlah belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Itulah tadi seperti tadi cerita dari si kancil dan buaya. Tadi sudah berhitung ada berapa tadi buayanya? Ada 10. Udah berhitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diam saja, suaranya mana? Yuk berhitung tadi buayanya ada berapa dihitung? Yang keras semuanya Mbak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kelompoknya Husni sini. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tadi buayanya dihitung yang keras suaranya Mbak. Pembelajarannya hari ini yaitu apa? Kalian dapat memahami dan menguasai keterampilan menjumlahkan bilangan 1 digit yang hasilnya di atas angka 11. Tadi kami sudah bisa menghitung sampai 10 ya. Dan kalian dapat memformulasikan situasi penjumlahan ke dalam operasi hitung dan bisa membaca operasi hitung. Nah, itu untuk hari ini materinya matematika tentang penjumlahan. Masih semangat? Masih. Yuk biar kalian semangat, coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri di tempatnya masing-masing aja. Berdiri semuanya. Yuk semuanya berdiri. Ya semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya. 1, 2, 3. 3 Garuda Pancasila, 4 Garuda Pancasila, 5 Garuda Pancasila, 6 Garuda Pancasila, 7 Garuda Pancasila, 8 Garuda Pancasila, 9 Garuda Pancasila, 10 Garuda Pancasila, 11 Garuda Pancasila, 12 Garuda Pancasila, 13 Garuda Pancasila, 14 Garuda Pancasila, 15 Garuda Pancasila, 16 Garuda Pancasila, 17 Garuda Pancasila, 18 Garuda Pancasila, 19 Garuda Pancasila, 20 Garuda Pancasila, 21 Garuda Pancasila, 22 Garuda Pancasila, 23 Garuda Pancasila, 24 Garuda Pancasila, 25 Garuda Pancasila, 26 Garuda Pancasila, 27 Garuda Pancasila, 28 Garuda Pancasila, 29 Garuda Pancasila, 30 Garuda Pancasila, 31 Garuda Pancasila, 32 Ga
Nah, kita akan belajar matematik. Buku tulis sama pensil. Ya, bukunya dikeluarkan dulu. Ya, buku tulis. Buku tulis ya, buku tulisnya dikeluarkan dulu. Iya. Iya, iya, nanti dulu ya. Nanti ya. Nanti buku matematikanya sudah semuanya dikeluarkan. Ya, nanti dulu nulisnya ya. Nanti dulu sayang. Ya siap. Coba Bu Guru pengen Mas Adit maju ke depan. Mas Husni, Mas Iksan, Mas Dafa maju semuanya. Semuanya maju ke depan. Iksan, Adit, Dafa maju. Enggak usah maju ke depan. Maju bukunya enggak usah di bawah sana. Sini. Baris. Yeay. Mas Adit di sini, Mas Dafa sini. Baris yang rapi. Bella, Inaya, Afika, maju ke depan. Bella, Inaya, Afika, maju ke depan. Sini, sebelah sini Mbak Inaya. Mbak Inaya ke sini. Ini Mbak Bella. Nela, maju ke depan Nela. Sini. Devi. Nova. Nah, sekarang yang duduk, perhatikan ke depan semuanya. Ini ada temanmu yang maju, anak laki-laki dan anak perempuan. Kita hitung dulu anak perempuannya. Yuk, bareng-bareng semuanya berhitung. Ada berapa anak perempuannya yang maju? Ada 6. Sekarang anak laki-lakinya. Hitung. Ada berapa anak laki-laki yang maju? Ada 4. Yuk kalau kita gabungkan anak perempuan dan anak laki-laki, ada berapa jumlahnya? Hitung mulai. Ada berapa semuanya? Ada 10. Tadi anak perempuannya ada berapa? Ada 6. Anak laki-lakinya ada 4. Jadi 6. Tadi berapa anak perempuannya? 6 ditambah berapa? Ditambah 4. Masih ada batunya? Ya, kita akan menghitungnya menggunakan apa ini? Kerikil batu ya, untuk membantu kita dalam penjumlahan. Ya, Ibu terima kasih tepuk tangan untuk kita. Ya. Coba sekarang batunya. Hitung 4, hitung 4 batunya. Nah, sudah dihitung 4? Sudah dihitung 4, mana ini belum ini? Mana 4, mana 4? Sudah, mana ini belum ini? Ya, pensilnya ditaruh kalau mau hitung. 4, ini sebaris ini belum ini 4-nya mana kamu? Nih, sudah? Mbak Bella sudah? 4-nya sudah? Ya, lalu tadi anak perempuannya ada berapa? Anak perempuannya tadi yang maju berapa? 6. 6. Itu 1. Ya, berapa? 6 sama berapa tadi? 4. 6 sama 4. Coba batu yang 4 sama yang 4 digabung jadi 1. Digabung jadi 1 dulu. Ya, kita
berhenti. Sekarang 6, coba 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya dari pakai ditaruh sini. Sekarang digabung 6 sama bapaknya. Sekarang ini semuanya ada berapa bapaknya? Nah, ada berapa mbak? Sampai tadi jawabnya berapa? 11. Iya. Setelah dihitung kembali ada berapa timbangannya? 10. Iya, kalau menghitung jangan terlalu cuma 1, 2, 3, 4. Nah, nanti salah menghitung. Ya, lagi. Liana maju, Liana ke depan sambil bawa batunya. Batunya dibawa semuanya sini ke depan. Sini di sini juga ada batu. Ya, batunya banyak ya. Jadi, ya sekarang Liana 5. Yang keras 1. Nah dipisah 7 sekarang. Nah ya tadi pakai digeser. Nah tadi berapa ini batunya? Ini tadi batunya berapa? Coba hitung lagi ada berapa? 5. Sekarang ini ada berapa? Ada berapa? 7. Sekarang digabung 5 sama 7 dihitung ada berapa batunya? Ada berapa? Ada 12. Bisa tulisnya di sini 12. Bisa ambil rapuhnya, tulis 12 yang besar, tulisannya besar. 12 yang apa yang besar? Oke. Nah, tadi Mbak Diana ya, dia menghitung batu 5. Sekarang kalian coba hitung 5. 1. Hitung batunya. 5. Sudah. Sama tadi berapa Diana? Sama berapa tadi? 5 sama berapa? 7. Sekarang 7 hitung. 1, 3, 5, 6, 7. Berhenti. Ya Husni. Coba digabung jadi 1. 5 sama 7 hitung. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Berapa jawabannya? 12. Berarti jawabannya ini kan Liana betul apa salah? Betul. Tepuk tangan Liana semuanya, tepuk tangan. Ya, maksudnya Liana. Ya. Ya, lagi ke depan maju Iksan. Iksan maju ke depan. Yo. Ya, sini tolong geser sini. Ya, 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 sini. Bawa batunya. Sini ke sini depan Iksan. Ya, yang lainnya nanti maju ya. Perhatikan kalau ada temannya maju ya. Yuk Iksan 8. 8. Sekarang 5. Ya, sini yang dipakai besar. Ini tadi berapa? 8 ini digabung jadi 1. Itu. Nah, itu 1, 4, 5. Berapa hasilnya? 13. Tulis di sini. Ini sama yang akan besar 13. Ya, oke. Dulu, ya teman-temannya mulai menghitung. 8. Batunya dihitung 8. 1, 2. Yuk dihitung adik 8. 1, 2. Batunya di bawah sini. Ya, di bawah sini. Sudah 8. Yuk 8. Ya. 8. Sekarang 5. Lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. 5-nya mana? 5-nya mana tadi batunya? Itu.
Satu. Oh, sudah satu sekarang. Coba hitung lagi dari 8 dulu. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13. Tadi jawabannya Isa betul tidak? Betul tidak? Yang mana Adi tadi? Jawabannya Adi yang mana? Yang ini. Ya 13 apa? Sekarang dihitung berapa? Coba 5 dulu. Hitung 5 dulu. 5, terus 8. Oke, sekarang ini digabung jadi satu. Hitung ada berapa Pak? Hitung. Nah, berarti jawabannya Isa betul atau salah? Betul. Coba kelompoknya Monik maju semuanya. Nih, kelompoknya Monik. 1, 2, 3, 4, 5 maju ke depan semuanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 maju ke depan semuanya. Yuk. Ya, bawa panik boleh sini ke depan. Nah, sini semuanya maju ke depan. Ya. Mbak. Cepat-cepatan. Raya, Moni, Diana, Nela, Nuh. 9, itu 9. Pakai batu. Ya, berarti 9. Sudah? 9-nya mana? Sekarang 4. Sudah? 9 sama 4-nya sudah? Nah, sekarang 39 sama 4-nya. Ya, dihitung semuanya. Berapa? Ada berapa? Ada berapa ya? Ada berapa? Ada berapa? 9 sama 4 ada berapa? Berapa kamu jawabannya? Kamu 15. Ya, 5 jawabannya. 9 sama 4, 5. Coba dulu lagi. 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang 4. 1, 2, 3, 4. Terus hitung. Gak jadi 1. Ulangi, kalau berhitung jangan cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kamu jawabannya berapa? 13. Berarti semuanya 9 tambah 4 ada berapa? 9-nya 13. Dah, betul. Yuk, bapaknya Bella maju semuanya ke depan. Semuanya di bawah. Depan sini. Disampur boleh. Bawa sini ke depan. Baris. Siap ya? Siap? 10. Hitung semuanya. 1. Berapa? Bila sudah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sekarang 10-nya dipisah. Ambil batunya 5. Lagi. Nah, 30 sama 10. 30 sama 10. Ini. Sekarang dihitung 10 sama 5-nya dihitung semuanya. 1, 2, 3. Lima ber. Nah, 15.
9 semuanya 9. 9 aja 9. Oke. 9. Ya, 9 bisa. Oke, sekarang ambil 7. Ambil lagi pakunya 7. 7 ya, 7 loh. Kalau ini ada 9 sekarang 7. Ya, ada apa-apa. Sekarang gabung 9 sama 7-nya digabung. Itu. 1 16. Kamu jawabannya berapa di sini? 16. Adit? Berapa? Kamu? 9. Yang lagi ya. Ya, duduk. Sekarang kelompoknya Afika maju ke depan. Ya, iya. Ya, kenapa? Dia dapat. Ya, iya.
dia maju. 15 saya apa nulisnya? 15. Ingat 15. Ya. Berapa ini dia? Dia berapa? 15. Betul dan tulisannya dia ini 15. Eksa, betul dan ini Eksa. Berapa ini Eksa? 15. Berarti 9 ditambah 6 sama dengan 15. Selain menggunakan batu ada cara lagi. Yang banyak 9-nya sama 6 banyak mana? 9 sama 6 banyak mana? 9-nya disimpan di sini. Coba dipegang kepalanya. 9 dipegang kepalanya. Dapat belum pegang kepala? Adi juga belum. Batunya ditaruh. Nah, 9 sama berapa itu? 6. Jarinya 6. Yuk ikuti Bu Guru, jarinya 6. Nah, kita menggunakan batu, coba. Habis 9. Ada yang belum bunyi. Satu lagi 9-nya gimana? 9-nya gimana? Jarinya 6. Yuk ikuti Bu Guru, jarinya 6. Jarinya 6. Adi jarinya 6 mana Adi? Adi? Gini. Batunya ditaruh. Yuk habis 9. Adi bunyi. 10. 13. 15. Jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Sama dan hitungnya sama batu. Sama ada hasilnya? Sama ya. Selain menggunakan batu juga bisa menggunakan jari kita. Tadi yang 9 disimpan di kepala, jarinya 6. Bagi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana ada jawabannya? Mana ada? Iya betul. Lanjut di bawahnya. Delapan. Yuk 8. Ditambah 7. Nah, boleh menggunakan batu, boleh langsung 8 bisa. Ya. Yuk dihitung. Ini sebelah sini hitung. Kamu mau hitung pakai apa? Ya boleh 8 bisa. Ya boleh. Yuk. Ini yang hitung. Ya. Ini yang pakai batu. Ini. Ya boleh. Kamu pakai batu, itu pakai batu. Kamu hitungnya apa? Kamu hitungnya pakai apa? Coba hitungnya gimana? Ya, mana ini? Yang banyak berapa? 8-nya gimana? Apalah, jarinya berapa? Jarinya gimana? Nah, hitungnya gimana? 8. 8-nya di sini. 8. 8-nya di sini. Berarti gak usah dihitung ke sini. 8. Habis 8. Habis 8 7. Ya, jadi jawabannya berapa? 15. Kamu pakainya batu apa pakai apa hitungnya tadi? Ya, coba. Yang banyak di mana? Yang banyak di mana? Di sini, 8. Ya, ini jarinya berapa? Ya, itu coba. Habis 8. Habis 8 di sini 8. 15 apa 9? Ayo, hitung lagi. 8-nya gimana? 15. Jarinya berapa? 7. Oke, gitu. Habis 8. 15 lagi. 15. Sekali lagi tadi hitungnya pakai apa? Ya, coba hitung. 8-nya gimana? Di sini. Jarinya 7. Coba jadi 7 nih. Habis 8. 13. Nah, jawabannya berapa? Jawabannya 15 ya. Sudah? Jawabannya berapa? 5. Sama ada kayak nomor 1. Sama ada 9 tambah 6 tadi 15. 8 tambah 7 sama dengan 15.
nomor 2 sudah ini sama Bu. Sekarang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Coba kalian mengerjakan sendiri, boleh menggunakan batu, boleh yang tadi dengan kepala, dengan menggunakan jari. Ya, ditulis semuanya. Nomor 3, 10 ditambah 6 sama dengan, nanti dihitung ya, hitung semuanya gitu. Pakai batu boleh, ya boleh. Ya kalau sudah langsung ditulis. Ya duduk. Berapa? Sini Mbak Bella, sini. Berapa Mbak Bella? Berapa ini? Nah, coba siap? 9 ditambah 9 ditambah 7 sama pecah dihitung. 10 Kalau sudah ketemu jawabannya ditulis. Berapa Moni? Hitungnya tadi gimana Pak? Bagaimana hitungnya tadi Moni? Gimana tadi hitungnya gimana? 9. Ya. Kalau Eksan jawabannya berapa? Coba hitungnya tadi gimana? Hitungnya Adit? Hitungnya gimana Adit? Adit sama Eksan? Sini maju ke depan. Adit sama Eksan maju ke depan. Nah, dari tadi hitungnya gimana? Tadi hitungnya gimana coba? Sini 9. Jadinya iya, coba ini. 9. Jawabannya tadi kalau Adit hitungnya gimana coba? Iya. Oke. Iya. Iya. Ya, habis ya jawabannya berapa?
Yuk, kita cantik. Kamu semangat. Hari ini kita belajar apa tadi? Apa? Penjumlahan. Tadi penjumlahannya menggunakan apa tadi hitungnya? Pakai batu, terus apa lagi? Ada yang disimpan di kepala dan menggunakan jari. Kalian pilih mana? Menggunakan batu boleh, menggunakan ini juga boleh. Ya. Sudah bisa semuanya? Menyenangkan hari ini belajarnya? Senang. Ya, hari ini penjumlahan tadi ada yang menggunakan apa tadi? Batu, ada yang disimpan di kepala dan menggunakan jari ya Restu ya? Iya, ya Dion ya? Iya, menggunakan batu, kerikil batu dan menggunakan ini tadi ya, ada yang disimpan di kepala dan menggunakan jari. Nah, ini pelajaran hari ini selesai tentang matematika tentang penjumlahan ya. Untuk menutup hari ini, belajar hari ini, siapkan untuk pulang ya, berdoa dulu. Yuk Monik, siapkan dulu Monik. Doa untuk pulang ya. Ulangi yang keras. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan ya, hati-hati di jalan ya. Kalau jalan itu di sebelah kiri, itu kalau mau nyebrang tengok kanan, tengok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rusna kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Luar biasa nih, kelihatan berseri-seri semangat banget ya Bu ya. Alhamdulillah, iya. Guru kelas berapa ya Bu? Saya guru kelas 1 Pak. Satu memang harus smile, harus senyum Iya, terus ya Bu ya. Iya. Begini Bu, ini tahapan terakhir Iya. dari kemarin kita sudah melakukan salah satu mandat dari Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada urusan rapat dinas, sehingga memberikan amanat sekaligus mandat kepada saya untuk melakukan supervisi kepada Ibu. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan supervisi dari tahapan yang sudah dilalui. Yang pertama para observasi, kemudian hari Senin ya Bu ya, Iya, hari Senin. kami masuk ke ruangan Ibu untuk melakukan observasi langsung terkait dengan proses pembelajaran dilakukan oleh Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi Bu. Iya, monggo Pak. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah ya, baik Pak. Baik, Iya. Bu, ya. Menurut Ibu nih, Iya Pak. kemarin setelah melakukan supervisi proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira apa Ibu yang menjadi kendala atau hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik Pak, terima kasih atas waktunya nih Pak. Begini Pak Andri, menurut saya akhir-akhir ini kok murid saya kok kurang antusias pada pembelajaran yang saya berikan Pak, atau kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, jumlah murid-murid yang saya berikan tugas itu hanya 70% yang bisa menerima itu soal-soal yang saya berikan Pak. Berarti kendalanya lebih kepada
peserta didik itu kurang antusias. Nggih, Pak. Yang kedua tadi ketika memberikan tugas itu Tugas, ya, nggih, tugas. hanya beberapa atau kisaran 70 menit 70% nggih, Pak. yang bisa mengumpulkan tugas Tugas nggih, Begitu Pak ya, Laras Bu. nggih. Menurut Ibu nih Bu, idealnya itu murid dikatakan antusias. Nggih. Itu menurut Ibu bagaimana? Antusias itu mungkin dalam pembelajaran yang saya berikan yaitu mungkin yang menyenangkan, agar siswa bisa berinteraksi dengan saya atau dengan teman-teman yang lain. Terus saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Begitu. Nggih. Nah, dari pengalaman itu kemarin ketika disupervisi, Nggih. Ibu menemukan satu problem ya. Yang Iya. pertama, murid itu kurang antusias. Nggih. Nah, kenapa Bu? Murid-murid Ibu itu kelihatannya kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu. Iya, Pak. Mungkin saya ingat kembali dalam pembelajaran itu mungkin saya apa ya sangat membosankan, terus monoton, mungkin terlalu monoton, terus terlalu dominan berbicara, Pak. Saya mungkin terlalu berbicara dan bercerita di depan murid. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat atau aktif berbicara, Pak. Begitu ya. Nggih. Nah, sekarang ketika Ibu melihat murid itu kurang antusias, nah, pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid itu lebih antusias? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, Pak, mungkin yang menyenangkan, karena ini kelas 1 mungkin ya, Pak ya. Iya, yang tidak monoton, tidak membosankan, dan mungkin ditambah dengan ice breaking itu, Pak. Mungkin mungkin itu mungkin. Tadi dikatakan Ibu karena Ibu terlalu dominan, Nggih, ya. nggih, Kemudian Ibu banyak bercerita, Nggih. kemudian monoton, dan kurang memberikan kesempatan murid untuk aktif, sehingga terkesan murid itu kurang antusias. Begitu ya Bu ya. Nggih, Pak. Nah, lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu antusias? Ya mungkin menurut saya memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mungkin ya berpusat pada siswa, dan saya meminta siswa itu untuk aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Kemudiannya itu tadi Pak, ada ice breaking-nya, Ice breaking, ya, atau ini karena kelas 1 mungkin ada game-nya lah Pak, game tapi Oh. yang mengarahkan pada pembelajaran yang lebih Game menarik mungkin, pembelajaran. iya nggih Pak, nggih. Iya, iya. Pembelajaran nggih. Jadi dikatakan di awal masalahnya tidak hanya murid kurang antusias ya Bu ya, Nggih. tetapi ada beberapa dari jumlah siswa berapa Bu? Dari siswa saya kelas 1 itu 19 anak Pak. 19 Iya. siswa, estimasi 70% Nggih, 70% yang yang bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Ibu. Nah, menurut Ibu nih, ketika murid-murid itu hanya 70% yang mengumpulkan tugas, Nggih. menurut Ibu penyebabnya itu seperti apa Bu? Kemungkinan saya terlalu banyak memberikan soal Pak. Karena kelas 1 saya terlalu Iya. banyak memberikan soal yang banyak. Dan mungkin sumber belajar yang saya berikan juga mungkin kurang beragam dan kurang mengasihkan kepada siswa. Ya mungkin siswa kurang ini dalam bertemu. Nah, kalau boleh tahu nih kita itu berkaitan dengan sumber belajar ya Bu, ya. Iya. Kemarin yang disampaikan Ibu, sumber belajarnya itu apa saja sih? Ini untuk sumber belajar yang saya berikan pada siswa itu ada yang buku yang ada di perpustakaan Pak. Ini sumber belajarnya yaitu yang saya. Buku teks ya? Iya, buku teks yang ada di perpustakaan gitu Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks Bu, menurut Ibu? Kalau itu saya kemarin menggunakan batu kerikil untuk sebagai ini, Media. medianya, iya Pak, untuk karena ini penjumlahan dan medianya menggunakan batu kerikil untuk lingkungan sekitar Pak. Jadi memanfaatkan Nggih. aset ya, Nggih. aset fisik lingkungan yang ada, Nggih. materi matematika ya, Penjumlahan juga gitu, Pak. menggunakan batu kerikil. Batu kerikil gitu. Biasa Bu ya, sangat baik itu sehingga anak itu terkesan seperti bermain ya Bu ya, Nggih. menghitung sambil menggunakan media batu Batu kerikil. Nah, betul sekali Bu, saya sangat setuju apabila Ibu tadi menggunakan media batu kerikil untuk materi penjumlahan Iya. pada mata pelajaran matematika. Nah, menurut Ibu nih Bu, tadi sumber belajar yang Ibu berikan pada siswa kan hanya buku teks Iya. yang dari perpustakaan. Nah, bagaimana ketika Ibu itu memberikan sumber belajar
atau alternatif lain selain buku teks, kira-kira ada nggak? Saya pikirnya banyak ya Pak, sekarang sumber belajar itu kan banyak, bukan hanya buku teks saja mungkin ya Pak, atau mungkin seperti saya membuat video pembelajaran itu, atau artikel-artikel yang ada di itu, blog-blog itu sih Pak ya. Terus apalagi zaman sekarang anak-anak kan digital nih Pak, yang seperti sekarang itu TikTok Pak itu. Iya. TikTok ya. Bunda senang ya. Luar biasa. Iya, betul sekali itu, ternyata anak kita itu sudah melek digital ya. Ya sama di kelas 6 juga ketika ngajar mereka memang karena bekerja dengan wifi, saya minta mereka membawa HP tapi bukan untuk bermain game. Kadang-kadang saya siapkan untuk mencari sumber belajar yang sifatnya digital, betul kayak tadi video pembelajaran di YouTube, karena pembelajaran kan harus memihak kepada siswa, dan juga kita melihat dengan gaya belajar siswa juga, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestesis gitu ya. Kalau boleh tahu buku belajarnya Ibu sampaikan kemarin itu sudah mengkelompokkan sumber belajarnya enggak? Sudah saya kelompokkan sesuai, misalnya anak yang kurang saya gabungkan dengan siswa yang sudah pintar gitu, saya kelompokkan seperti itu. Yang diferensiasinya itu yang visual, yang kinestesis, kemudian yang satunya lagi audio. Nah, kalau boleh tahu audionya seperti apa Bu? Kalau audionya itu saya membaca cerita gitu ya Pak. Terus anak maju ke depan untuk hingga praktek ya, maju ke depan, misalnya ini penjumlahan yang melebihi dari 10 itu Pak, menggunakan tadi yaitu batik kerikil Pak. Mempraktekkan langsung, iya, mendemonstrasikan langsung di depan teman-temannya, mereka maju Pak. Dengan alat bantu itu yaitu batu kerikil itu Pak. Pembelajaran sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar. Iya. Nah ini apakah dari proses pembelajaran yang dilakukan Ibu sudah merasa puas belum Bu terhadap pembelajaran tadi? Kalau merasa puas ya mungkin belum Pak. Belum puas ya, karena ya itu tadi ya banyak kendala, dan mungkin untuk kedepannya saya ingin menginginkan yang lebih baik dalam pemeriksaan Pak. Rasa puas itu muncul jika tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu tepat Pak, dan bisa anak-anak bisa mengerjakan soal-soal evaluasi dengan baik atau berpihak kepada siswa. Luar biasa. Tetap Ibu itu walaupun sudah mengajar, tetap rasa puas itu jangan sampai ada itu ya. Tetap kita mau belajar terus menjadi kekurangan kita demi satu tadi melayani siswa, karena guru kita menggantung pada murid ya. Nah dari proses pembelajaran pasti ada hal-hal positif. Di samping itu ada beberapa masalah yang saya sampaikan itu ada dua, kurang inklusif, dan juga ketika membuat tugas sesuai jadwal tapi ada 30% yang belum bisa melakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah hal positif apa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran? Hal positif yang saya lakukan pada saat pembelajaran yaitu anak-anak itu sangat antusias terhadap pembelajaran yang saya berikan Pak. Antusias ketika disuruh maju berhitung ya, mereka saya buku yang pertama ya itu yang praktek itu mereka sangat antusias maju ke depan tentang soal yang saya berikan tentang penjumlahan itu dengan menggunakan batu kerikil itu. Jadi ketika demonstrasi menggunakan media batu kerikil itu mereka malah berebut iya Pak, antusiasnya sangat tinggi. Batu kerikilnya apa berebut? Berebut untuk menghitungnya Pak, dengan sangat semangatnya ya. Iya. Media batu kerikil malah mereka lebih antusias dibandingkan dengan tulis angka gitu. Tulis angka, betul Pak. Nah ini rencana Ibu nih ke depan tadi sudah kita ambil satu atau dua masalah ya, kurang antusias secara keseluruhan, kemudian pengumpulan tugas juga sesuai atau tidak sesuai dengan waktu, kemudian rencana apa nih yang akan dilakukan ke depan itu? Untuk rencana kedepannya mungkin saya akan membuat RPP atau rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan Pak, dengan menggunakan banyak sumber belajar, karena tadi saya hanya menggunakan buku teks, saya menggunakan bahan belajar yang eksplorasi yang tadi seperti saya sebutkan di depan dengan media pembelajaran atau dengan mencari di blog atau yang sekarang yang tren itu TikTok Pak, agar siswa itu ya lebih senang, lebih
dalam pembelajaran itu mengasihkan, menyenangkan, dan sekali lagi itu berpihak pada siswa. Luar biasa. Kemudian gini Bu, ini kan rencananya Ini rencana kita saya. kembali lagi pada proses pembelajaran matematika Iya Pak. terkait dengan materi penjumlahan. Ada beberapa kendala Iya. atau hambatan, yaitu kurang antusiasme peserta Iya. didik, Iya. kemudian juga tugas dikumpulkan tidak sesuai dengan waktunya. Nah, apa nih yang akan Ibu rubah untuk pertemuan berikutnya? Yang akan rubah itu ya itu tadi saya akan merancang RPT ya Pak, yang lebih mengasihkan, atau saya menggunakan lagi sumber pembelajaran yang beragam. Nah, terus mungkin saya akan memberikan soal tidak terlalu banyak agar anak lebih paham. Mungkin karena kemarin terlalu banyak jadi banyak yang belum ini, nanti saya akan memberikan soal tidak terlalu banyak agar anak bisa menyelesaikan atau bisa tepat waktu Pak. Karena memang detailnya ada diskusi ya. Karena ada di diskusi itu nih Pak. Betul sekali. Nah, ini terakhir itu Iya Pak. komitmen Ibu terkait dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi itu seperti apa? Yaitu komitmen saya tetap akan membuat RPP yang lebih menyenangkan kepada siswa, yaitu berpihak pada siswa Pak, pada intinya iya Pak, pada siswa, agar siswa itu dalam pembelajarannya itu lebih menyenangkan, agar tujuan pembelajaran yang saya berikan itu tersampaikan kepada siswa itu Pak. Sampai itu komitmen saya Pak. Luar biasa Bu. Apa yang Ibu sampaikan ini justru menambah wawasan baru bagi saya, karena memang saya belum pernah mengajar kelas 5 atau bagi kelas 1 itu butuh kesabaran yang ekstra itu ya. Tapi saya kemarin melihat itu luar biasa bisa mengelola kelas dengan cukup baik, padahal anak kelas 1 loh dengan jumlah 19 anak itu luar biasa sabarnya. Dan ini salah satu wawasan dari buat saya, bagaimana guru itu kan harus menggambar kepada murid, artinya memang butuh kesabaran yang luar biasa. Tercapainya suatu keberhasilan karena memang dalam pembelajaran tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan terima kasih Bu. Ini mudah-mudahan saya doakan apa yang sudah menjadi komitmen Ibu, menjadi rencana Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya ini bisa direalisasikan, dan harapan lebih jauhnya mudah-mudahan Ibu tetap menjadi guru yang mempesona, guru yang luar biasa, yang dirindukan oleh murid. Amin. Itu aja ya Bu. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Tidak ada, terima kasih nih Pak atas waktunya atas hari ini ya. Semoga mudah-mudahan kedepannya saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid saya Pak. Amin. Matur nuwun nih Pak. Terima kasih Bu. Matur nuwun Ibu.